Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas masalah, bagian kedua, masih masalah pembahasan formula atau rumus tenses. Jadi kemarin itu kerangka berpikir, ya, yang part 1, bagian satu, kerangka berpikir bagaimana memahami tenses dengan mudah. Nah, mungkin dalam pembahasan ini kita akan agak lebih serius, fokus, dan saya harap dengarkan baik-baik dan fokus kepada penjelasannya. Kemarin saya sempat menuliskan rumus, utamanya di tense 1, ya, simple present, di mana ada subjek yang ada penambahan SIS atau IS. Ya, perhatikan rumus ini. Nah, tetapi ada subjek yang tidak ada penambahan. Ketika itu berada di tense 1 atau simple present. Ya, perhatikan dan seterusnya sampai tense 12. Untuk future ini semuanya menggunakan will. Kalau kita melihat grammar old grammarian itu memang ada pemakaian shall. Tetapi untuk sekarang semua penggunaannya itu will. Ya, bisa will, bisa shall. Tetapi secara umum sekarang untuk semua subjek itu menggunakan will. Coba perhatikan di bagian kedua. Nah, ini pasangan-pasangannya. Ketika dia subjek he atau she atau it menjadi subjek, maka kata kerja harus ditambahkan s, is. Ketika dia negatif atau interrogatif, maka s, is atau penambahan tadi itu hilang, kembali ke Papuan. Ya, pertanyaannya bagaimana jika subjeknya I, you, we, they? Ya, I, you, we, they atau sejenisnya, maka jawabannya adalah tidak ada penambahan s, is. Kemudian berikutnya di tenses present progressive atau continuous, ya, diperhatikan pasangannya, ya. Nah, ini saya rasa yang ini sudah familiar atau sudah mudah dipahami. I am, he, she, it, is, you, we, they, are. Kemudian I, you, we, they untuk perfect itu have, he, she, it, has. Kemudian dan seterusnya coba bisa diperhatikan. Ya, ini yang saya maksud dan di sini kebanyakan itu masih banyak yang keliru. Nah, bagaimana sih pemahamannya biar lebih mudah? Ya. Oke, mari saya jelaskan. Ya, didengarkan, diperhatikan baik-baik. Jika subjek itu adalah he, she atau it atau yang sejenisnya, ya, atau yang sepadan dengan ketiga ini, ya, ketiga pronoun ini, maka jika subjeknya he atau she atau it, maksudnya di simple present atau tense 1, maka harus ditambahkan s, is atau is. Nah, di mana kita menambahkan is atau es dengan is? Nah, ketika perhatikan penambahan is di ujung kata, jika subjeknya he, she, it. Misalnya, oke, jadi ada rumus. Jadi semua kata yang berakhiran ch, sh, ss, o dengan x, jika subjeknya terdiri dari he atau she atau it atau yang sepadan dengan ketiga subjek ini, maka harus ditambahkan is. Contoh, watch, ya, watch. Jika subjeknya Andi atau he atau my father atau my uncle, ya, maka harus ditambahkan is. Jadinya my uncle atau Andi watch. Ya, sama dengan sh. Jika subjeknya he atau she atau it, maka
kata wash ini harus ditambahkan es. Jadinya washes. Sama, pas ya ss. Jika subjeknya he, she, it, maka harus ditambahkan es. Jadinya passes. Misalnya my father goes, ya. O. Jika subjeknya adalah my father atau he, maka harus ditambahkan es. Begitupun yang terakhir x. Oke. Saya rasa ini sangat jelas. Nah, bagaimana jika kita menemukan CH, SH, SS, atau OX di akhir sebuah kata, tetapi subjeknya I, you, we, they, maka rumus ini tidak berlaku. Jawabannya adalah rumus ini tidak berlaku tetap. Misalnya I watch, we atau you watch, tetap. Oke, nah bagaimana yes? Ya, coba diperhatikan. Jika sebuah kata berakhiran y, ya, y, maka tidak serta-merta itu langsung diganti jadi yes. Tergantung. Huruf sebelum huruf y ini adalah jika dia konsonan, maka dia baru diganti dengan yes. Itu pun jika subjeknya he, she, atau it. Jika subjeknya bukan he atau she atau it, maka tetap fly. Oke, for example, coba contohnya. Misalnya birds, burung-burung, ya. Kalau burung-burung, birds fly, tetap fly, ya. Kenapa? Kok tetap fly? Padahal dia termasuk birds itu kata gantinya itu it. Birds itu jamak, banyak burung, ya. Olehnya itu tetap jadi fly. Kecuali jika dia satu, misalnya bird, flies. Nah, itu baru betul. Misalnya yang lain, contoh cry. Misalnya my wife cries. Tetapi jika sudah lebih dari satu, maka tetap cry. Nah, jika huruf Y ini sebelumnya adalah huruf vokal, A, I, U, E, O, ya, maka itu tinggal ditambahkan S jika subjeknya adalah terdiri he, she, atau it. Oke, saya rasa cukup. Ya. Kemudian kita berlanjut di pembahasan selanjutnya. Oke, sekarang kita coba terapkan dalam kalimat. Misalnya, bio. Bio itu sepadan dengan he. Ya. Jadinya misalnya contoh, Bio speaks English. Oke, yang tadi saya sampaikan, jika does atau did di depan kalimat, maka penambahan atau perubahan yang di verb 2 atau participle itu kembali ke verb 1. Jika sudah ada does atau do atau did di depan kalimat. Contoh, Bio speaks English. Ketika dia negatif, sudah ada does di depan kata kerja, maka kata kerjanya kembali ke verb 1 dan tidak boleh lagi ada penambahan. Misal, contoh, perhatikan Bio doesn't speak English. Does Bio speak English? Ya, saya kira seperti itu. Nah, bagaimana seandainya yang bicara ini bukan Bio, tetapi mereka, they, atau you, kamu, maka tidak ada penambahan S. Tidak berlaku hukum penambahan S, is, yes tadi ya. Jadi jika subjeknya he, she, atau it, baru berlaku penambahan. Tetapi jika subjeknya I, you, we, they, maka baru terjadi penambahan pada kata kerja. Itu pun hanya terjadi di kalimat positif. Kemudian perhatikan ya, di simple present, di present progressive atau continuous. Semua verb pada continuous
atau progresif itu pasti ing. Perhatikan, yang berarti sedang. Ya. Bio will be speaking English. Dan seterusnya. Bio was speaking English. Di sini juga di progresif atau continuous itu verbnya ing. Ya, perhatikan. Kemudian semua kata yang berada di perfect ya, baik itu present perfect, past perfect maupun future perfect, kata kerjanya adalah verb 3 atau past participle. Jadi silakan latihan dibuat seperti ini. Jadi untuk mengotomatiskan saya sarankan silakan buat kalimat sebanyak 20 dengan kalimat berbeda. Satu kalimat dirubah menjadi dibuat dalam 12 tensi seperti ini. Saya yakin ketika sudah Anda mempraktekkan 20 kali, maka tenses itu jadi otomatis dan menjadi mudah ya, menjadi mudah. Cukup praktekkan 20 kali dengan kalimat yang berbeda tetapi satu kalimat dibuat menjadi 12 tenses. Oke, demikian tutorial ini. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Tetapi teori ini atau metode ini sudah sangat mumpuni ya. Dengan siswa-siswa saya, hatta itu yang paling sulit mengerti tenses. Oke, demikian. Silakan subscribe untuk mendapatkan video-video tutorial selanjutnya untuk pembahasan jenis-jenis grammar yang lainnya. Silakan komen jika ada yang perlu dikomentari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.